wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Titi Wiranata Korompot dengan NIM 092014251112 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kemiskinan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas dari Yang Terhormat Bapak Roni Lukum, SPD MSc selaku dosen mata kuliah Pancasila. Dan dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas 4 poin, yaitu apa itu kemiskinan, penyebab kemiskinan di Indonesia, dampak kemiskinan di masyarakat, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Setiap hari tanpa kita sadari, ada banyak saudara-saudara kita di berbagai daerah Indonesia yang berjuang keras hanya untuk sekedar bertahan hidup. Ada yang bekerja dari pagi sampai malam, namun tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar. Ada pula anak-anak yang harus berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Masalah inilah yang kita sebut sebagai kemiskinan. Sebuah persoalan besar yang tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi menyangkut martabat manusia. Ketika kita melihat kemiskinan, sebenarnya kita sedang melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diuji dalam kehidupan nyata. Apakah keadilan sudah merata? Apakah kemanusiaan sudah kita wujudkan? Hari ini saya akan mencoba membahas kemiskinan dari sudut pandang Pancasila agar kita bisa memahami bahwa persoalan ini bukan hanya angka statistik saja, melainkan kenyataan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Baiklah, kita harus tahu terlebih dahulu apa sebenarnya kemiskinan itu. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang sudah lama ada di Indonesia. Walaupun setiap tahun ada perbaikan, kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam kekurangan. Ada yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pendidikan, kesehatan, atau bahkan tempat tinggal yang kurang layak. Kemiskinan juga tidak hanya terjadi di desa, tetapi juga di kota-kota besar. Banyak orang yang bekerja keras setiap hari, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karena biaya hidup yang semakin naik. Masalah kemiskinan penting untuk dibahas karena menyangkut kehidupan manusia, harkat dan martabat, serta masa depan bangsa. Jika masih banyak rakyat hidup miskin, itu artinya nilai keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Kalau kita berbicara tentang kemiskinan, jangan hanya membayangkan orang tidak punya uang. Sebenarnya kemiskinan itu punya makna yang lebih luas. Menurut Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak punya kemampuan untuk menjalani kehidupan yang layak. Jadi, bukan cuma soal pendapatan rendah, tapi juga tidak adanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan untuk berkembang. Lalu menurut Michel Todaro, kemiskinan muncul karena kesempatan ekonomi yang tidak merata. Ada orang yang punya akses dan modal, tapi banyak juga yang tidak punya akses sama sekali. Akibatnya kesenjangan di masyarakat semakin lebar. Dari pendapat para ahli ini bisa disimpulkan bahwa kemiskinan bukan sekedar kurang uang, tapi kondisi ketika seseorang tidak punya kesempatan yang cukup untuk memperbaiki hidupnya. Penyebab kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang saling berkaitan. Pertama, ada masalah ketidakmerataan pembangunan. Masih banyak daerah yang jauh tertinggal dibanding kota besar. Infrastruktur di daerah tidak selengkap kota, sehingga peluang kerja juga jauh lebih kecil. Kedua, akses pendidikan yang belum merata. Banyak anak di keluarga kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya, jarak, atau kondisi keluarga. Padahal, pendidikan adalah salah satu jalan utama untuk keluar dari kemiskinan. Ketiga, lapangan pekerjaan seringkali tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak pekerjaan juga bersifat informal dengan penghasilan tidak stabil dan tanpa jaminan. Kemudian yang keempat, ada masalah kesehatan dan gizi. Jika seseorang sakit dan tidak punya biaya pengobatan, otomatis sulit bekerja dan menafkahi keluarga.
Selain itu, faktor kebijakan dan kondisi ekonomi nasional juga berpengaruh. Misalnya harga kebutuhan pokok yang tinggi, gaji yang tidak naik, atau kondisi global yang berdampak pada ekonomi masyarakat kecil. Nah, dari penyebab kemiskinan di Indonesia, dampak kemiskinan membawa banyak dampak yang negatif untuk masyarakat, di mana dampak-dampak itu saling berkaitan. Dimulai dari anak-anak yang lahir di keluarga miskin sering mengalami keterbatasan gizi, pendidikan rendah, dan kurang akses kesehatan. Akibatnya, peluang mereka untuk maju di masa depan menjadi lebih kecil. Di sisi lain, kemiskinan membuat orang rentan mengalami stres, tekanan ekonomi, dan bahkan konflik keluarga. Banyak keluarga miskin juga cenderung terjebak dalam utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat miskin sering kesulitan mengakses informasi, teknologi, dan peluang kerja yang lebih baik. Hal ini membuat kemiskinan bisa berlangsung turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika kemiskinan dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada individu atau keluarga, tapi juga pada negara. Pembangunan berjalan lambat jika sebagian besar masyarakat tidak punya kualitas hidup yang baik. Kemiskinan jika dilihat dalam perspektif Pancasila. Di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemiskinan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Orang miskin seringkali diperlakukan tidak adil, bahkan kadang dipandang rendah. Padahal setiap manusia berhak hidup, layak, dan dihormati. Kemudian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan bahwa kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tapi, jika masih banyak yang hidup miskin, itu artinya keadilan sosial masih belum tercapai secara menyeluruh. Pancasila mengajarkan bahwa negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya, terutama yang lemah. Jadi, mengurangi kemiskinan bukan sekedar tugas pemerintah, tetapi perwujudan langsung nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Kemudian, upaya untuk mengatasi kemiskinan. Melihat persoalan tersebut, cara mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan sila pertama dan kedua, kita diajarkan untuk peduli dan menghargai martabat manusia. Artinya, masyarakat dan pemerintah perlu memberikan perhatian kepada warga yang kurang mampu melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Kemudian sila ketiga, mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan agar seluruh daerah, termasuk desa dan wilayah terpencil, mendapatkan fasilitas yang sama seperti listrik, jalan, dan juga air bersih. Kemudian sila keempat, mengajarkan pentingnya musyawarah, sehingga setiap kebijakan yang dibuat pemerintah seperti upah minimum dan bantuan sosial dan juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat agar tepat sasaran. Kemudian sila kelima, yaitu keadilan sosial, menjadi tujuan akhir dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu memastikan setiap warga mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera melalui pendidikan yang gratis, bantuan usaha, dan program pemberdayaan ekonomi. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, upaya mengatasi kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa langkah nyata. Pemerintah perlu menyediakan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, membuka lapangan kerja melalui pembangunan industri dan UMKM, serta memberikan bantuan bagi keluarga miskin seperti bantuan pangan, modal usaha, dan pelatihan kerja. Masyarakat juga dapat berperan dengan memperkuat budaya gotong royong, saling membantu sesama, dan tidak mendiskriminasi warga miskin. Sementara itu, individu bisa berkontribusi dengan mengikuti kegiatan sosial, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Jika semua pihak bekerja sama, kemiskinan dapat dikurangi secara bertahap dan kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih baik. Baiklah, itulah pembahasan mengenai kemiskinan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Semoga pembahasan kali ini membawa pengetahuan dan manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.